Perjalanan Ahmad Habibie menuju puncak futsal Asia bukanlah kisah instan. Kiper timnas futsal Indonesia ini memulai segalanya dari lapangan antar kampung, latihan tanpa bayaran hingga akhirnya berdiri di panggung Piala Asia. Habibie mengaku futsal bahkan belum dikenalinya saat SMP. Perjalanannya baru dimulai ketika bersekolah di SMK Permata Bangsa Bekasi. Berkat lingkungan dan sosok senior bernama Ahmad Alfianto atau biasa disapa Bang Peking yang menyalakan motivasinya. Usai lulus sekolah, Habibie sempat dihadapkan pada pilihan sulit, futsal atau bekerja. Setahun menganggur, berkeliling Tarkam, latihan setiap hari tanpa penghasilan tetap, namun ia memilih bertahan. Perlahan, jerih payah itu berbuah hasil. Dari Porda, PON Papua hingga akhirnya dipanggil memperkuat timnas futsal Indonesia sejak 2017. Di balik perjuangannya ada sosok mendiang sang ayah, seorang kiper kampung yang menjadi role model. Kini dari Tarkam hingga Piala Asia, Ahmad Habibie membuktikan mimpi besar lahir dari proses panjang dan ketekunan. Awal mula bisa terjun ke futsal ini, Bang? Sebenarnya sih awalnya ya, karena dulu emang SMP nggak kenal namanya futsal sih, karena istri sempat bilang juga katanya kan kalau orang tua itu pemain sepak bola, cuman ya amatir gitu lah ya. Nah, sebenarnya cuma main-main biasa aja awalnya. Pas masuk sekolah di SMK, kebetulan SMK-nya kita walaupun nggak terlalu mendominasi di Kota Bekasi, tapi berjalan dan teman-temannya suka futsal semua. Dan senior saya itu Ahmad Alfianto yang biasa dibilang Bang Peking. Nah, dari situlah kita akhirnya latihan-latihan futsal, disodorin dari senior saya itu buat masuk ke akademi sih, ke klub-klub futsal kayak gitu. Akhirnya dari situlah termotivasi lah. Jadi pertama kali termotivasinya itu Bang Peking gitu. Bang, apa akhirnya Abang bisa masuk gabung ke timnas itu, TC itu kapan? Kalau kapannya, pertama kali saya itu 2017 kalau nggak salah. Tapi itu U20. Jadi seleksi U20, ada event U20. Seleksi pertama itu 2017. Terus buat event 2018, 2019 kalau nggak salah, yang di Iran itu kalau nggak salah, yang masuk 4 besar juga kebetulan. Itu sih dari, ya tapi jenjangnya itu dari saya kebetulan alhamdulillah Porda juga, Porda Kota Bekasi, terus dari Kota Bekasi lanjut ke PON 2022 Papua, terus barulah ngikut ke profesional, terus akhirnya bisa gabung di timnas senior. Event nasional sama event internasional yang pertama kali diikutin? Kalau event nasional pertama kali Porda kayaknya ya. Itu kalau internasionalnya yaitu timnas U20 kualifikasi sama timnas U20 yang di Iran itu 2018. Kompetisi Piala Dunia atau Asia? Itu masih Asia. Masih Asia. Mas, berarti setelah dari SMK ikut klub atau apa? Pas lulus SMK, yang saya ingat itu pesan dari Bang Peking, saya setahun nganggur, kalau nggak ada hasilnya di futsal kerja. Cuman alhamdulillah setahun nganggur, hasilnya lumayan baik di futsal, akhirnya kita lanjutin. Jadi lumayan tuh ya, lulus sekolah itu setahun kesana kesini ya, Tarkam, panggilan gitu sampai akhirnya bisa masuk ke tim Liga Pro. Bang, tapi memang Abang mengikuti jejak almarhum ayah atau memang udah punya Abang sendiri ini stylenya gitu Bang, futsal? Sebenarnya sih kalau dibilang mungkin ngikutin kali ya, tapi saya pun belum pernah dilatih kah atau disodorin kah sama dia, karena saya pun orang tua meninggal pun saya masih kecil, jadi nggak terlalu yang ini banget. Jadi cuma dengar kata orang aja, orang-orang sekitar, saudara, kalau orang tua itu ya sepak bolanya bagus, terkenal dan yang lainnya. Terus selebihnya mungkin ya entah bakat dari turunan atau gimana, tapi dari kampung sih ya kebanyakan gitu. Salah satunya jadinya kiper pun ya karena itu sih.
Awalnya cuma coba-coba kayak, wah bapak lu jago Bi, udah lu aja kiper. Hal-hal seperti itu sih, guyonan seperti itu ya di kampung. Akhirnya ya udah ditekunin, alhamdulillah hasilnya sama. Almarhum bapak juga posisi yang sama. Iya, kebetulan kalau almarhum bapak itu posisinya kiper. Nah, jadi kalau main antar kampung nih, dulu sering banget, udah nggak ada kiper nih, udah lu aja Bi, bapak lu jago. Ya sebenarnya bapak saya yang jago, kenapa saya? Akhirnya dari hal-hal seperti itulah, guyonan-guyonan seperti itu, akhirnya alhamdulillah diterusin. Ya hasilnya seperti ini. Sempat Suka-sukanya banget. Ada dukanya sendiri sih bang saat ikut futsal ini bang. Dukanya ya dukanya pasti banyak juga ya, apalagi mungkin orang lihatnya sekarang enaknya aja, sebelumnya juga latihan tiap hari di grand wisata yang lumayan terus yang nggak ada penghasilan, terus nggak ada perbulanan seperti itu, terus takam sana sini yang setiap kalau juara baru dapat uang, terus Sabtu Minggu kalau juara itu pun dapat juga cuma buat beli bensin, dan mainnya juga bisa di Jakarta, di Bekasi dan yang lainnya. Seperti itu sih, banyak kisah-kisah ininya sih ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.